Selamat datang di Tosansu Channel. Bukti kuatnya ikatan batin ibu dan anak. Ketika itu usia saya kira-kira masih seumuran anak balita pada umumnya. Pada saat itu saya sudah tahu dan mengerti kalau setiap pagi sekitar jam 7 ibu saya berangkat bekerja sebagai penjahit pada sebuah konveksi seragam sekolah di salah satu lingkungan di Desa Ngunut Tulungagung, dan baru pulang kerja sorenya sekitar jam 4. Seperti hari-hari biasanya, sekitar jam 3 sampai 4 sore saya biasanya sudah mandi dan berpakaian rapi dan bersih, lalu berdiri di depan halaman rumah di pinggir jalan desa untuk melihat dan menyambut kedatangan ibu yang baru pulang dari tempat kerja. Hal ini sudah seperti sebuah kebiasaan rutin bagi saya. Entah kenapa sore itu saya merasa ada yang lain dari biasanya. Saya lihat ke arah barat, kok ibu belum juga kelihatan pulang ya dari tempat kerja. Biasanya dari kejauhan saya sudah melihat beliau dan juga Bu Yem, teman sekerjanya. Masing-masing mereka naik sepeda sendiri-sendiri menuju ke arah timur atau ke arahku. Lama sekali saya menunggu kedatangan mereka. Meski merasa capek, tetapi saya tetap semangat berdiri di pinggir jalan desa depan rumah. Tiba-tiba dari kejauhan saya melihat sosok yang sangat familiar sedang naik sepeda. Akan tetapi kali ini saya merasa kok ada yang janggal ya. Apa itu? Tanyaku dalam hati. Ternyata hanya Bu Yem yang kulihat. Terus ibuku mana ya? Kok nggak kelihatan? Batinku penasaran. Begitu Bu Yem yang sedang naik sepeda melewatiku, spontan aku bertanya ke beliau, "Bu Yem, ibuku mana ya? Kok nggak pulang bersama dengan ibu?" Tanyaku penasaran. "Oh, anu le, sus, ibumu tadi masih mampir belanja ke pasar," jawab beliau. Dengan samar-samar terlihat agak gugup menjawab pertanyaanku. Sudah hampir menjelang maghrib, tetapi belum juga aku melihat kedatangan ibuku dari jauh. Dan aku mendengar suara kakek nenek memanggilku untuk segera masuk rumah. Dan saya pun menuruti mereka. Saat pagi hari sebelum jam 7, tidak seperti biasanya, aku sudah tak melihat keberadaan ibu. Kata kakek nenekku, ibuku sudah dari tadi berangkat pagi-pagi karena bekerja lembur katanya. Saya sih percaya saja omongan kakek nenekku itu. Akan tetapi yang bikin saya sedih adalah ketika pas sore hari saat seperti hari-hari kemarin itu terjadi lagi, dan ini berlangsung sampai seminggu. Rupanya ada yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh kakek nenek dariku. Ternyata kemarin lusa malam saat saya sedang terlelap dalam tidur, ibu telah berangkat bekerja dengan salah satu teman lainnya ke Surabaya. Dan setiap sore ketika saya tanya Bu Yem yang lewat depan rumah, selalu saja ada alasan jawaban dari beliau. Dalam hati beliau mungkin sedih ya, tak tega, dan mungkin terpaksa harus membohongi saya di saat saya tanya tentang keberadaan ibu saya yang kok belum juga pulang kerja. Di saat genap seminggu saya ditinggal ibu bekerja di Surabaya, saya jatuh sakit keras, badan saya panas dan rewel, menangis terus, sulit ditenangkan oleh siapapun juga, baik oleh kakek nenekku ataupun tetanggaku yang peduli. Begitu cerita kakek nenekku dulu. Di saat bersamaan pas saya sedang sakit keras, itulah ya, di rumah kakek nenek di Desa Ngunut Tulungagung di Surabaya sana, ibuku bermimpi tentang saya. Katanya saya dimimpikan dengan dimandikan oleh beliau, dengan diguyur air pakai gayung, mulai dari ujung rambut atau kepala sampai seluruh tubuh basah kuyup. Bila saya dimimpikan demikian oleh ibu, itu pertanda saya sedang sakit keras katanya. Jadinya yang semula ibu itu ditanyai oleh bosnya, katanya sudah betah tinggal dan bekerja sebagai penjahit di Surabaya sana, hatinya menjadi nggak tenang karena mimpi saya, karena memimpikan saya.
dan minta izin kepada bosnya untuk pulang kampung. Tentu saja perubahan yang tiba-tiba itu gak langsung disetujui oleh bosnya, dan ya semacam agak dipersulit begitulah biar ibu saya tetap betah bekerja di sana. Namun karena tekadnya yang sudah bulat untuk pulang kampung, karena feelingnya yang berkata kalau anaknya yang di desa, yaitu saya, sedang sakit keras, akhirnya ibu pun diperbolehkan pulang juga. Bahkan temannya yang juga ikut-ikutan pulang kampung bersama dengan ibu. Malam itu sekitar jam 9, saya sedang digendong di teras rumah oleh kakek atau nenek, dan sedang dicoba untuk ditenangkan karena rewel dan nangis terus dari pagi, serta badannya pun yang masih panas. Tanpa mereka duga sama sekali, ibuku tiba-tiba pulang ke rumah, datang. Melihat saya rewel, nangis terus, dan badannya masih panas, akhirnya saya pun langsung digendong oleh ibu, oleh beliau. Ajaib, seperti saya sudah tahu dan mengerti kalau yang menggendong saya itu sekarang adalah ibu. Pelan-pelan tapi pasti, katanya, rewelku mulai berkurang, suhu badan sudah berangsur-angsur mulai normal, nangis pun terhenti 100% saat itu juga. Akhirnya, katanya, malam itu saya bisa tidur pulas atau tidur nyenyak, dan gak merepotkan lagi kakek nenek, gak merepotkan lagi paman dan tetangga juga. Cie, kangen ibu sudah terobati. Hehehe. Menurutku pribadi, itulah bukti kuatnya ikatan batin antara ibu dan anaknya.